analytical, yaitu to convince the reader topic presented is an important to do topic. You need to remember attempt to change the point of view of its text is purely the opinion of the author. Johan. Nah, di sini tujuannya adalah untuk meyakinkan pendengar atau pembaca bahwa yang saya lihat itu, yang saya amati itu sangatlah penting untuk didiskusikan. Jadi, analytical exposition text adalah murni hasil pengamatan si penulis. Sudah? Kemudian di sini, but before that, sudah paham tentang pengertian analytical dengan tujuannya? Bisa diulang ini pelan-pelan. Nah, di sini pertama kita lagi menjelaskan tentang analytical exposition text, yang artinya sebuah teks ataupun pendapat tentang seseorang ataupun penulis, yaitu mengenai sesuatu yang dia lihat di sekitarnya, seperti sebuah tempat, acara, ataupun dan lain sebagainya. Sudah? Kemudian yang kedua ada namanya purpose ataupun tujuan. Sudah? Tujuan ini analytical exposition text bertujuan untuk meyakinkan pembaca, untuk meyakinkan pendengar bahwa yang disampaikan oleh penulis merupakan hal yang penting dan itu merupakan pendapatnya sendiri. Murni pendapatnya sendiri, tidak melihat dari buku ataupun internet lain. Jadi itu murni hasil pendapatnya sendiri. Sudah? Paham? Paham. Kemudian kita lanjut tentang general structure of analytical exposition text. Sudah? Tentang susunan analytical exposition text. Yang pertama itu adalah tesis, argumen, dan reiteration. Analytical exposition text tidak jauh beda dengan hortatory text seperti yang dijelaskan oleh Miss Veronica pada minggu lalu. Nah, perbedaannya adalah pada akhir kalimat analytical exposition text itu menggunakan reiteration, tetapi pada hortatory text menggunakan conclusion ataupun kesimpulan. Conclusion. Kalau untuk hortatory menggunakan conclusion, tapi kalau untuk analytical exposition text menggunakan reiteration ataupun penegasan ulang. Ya, Miss. Sudah? Yang pertama kita lihat di sini ada tesis. The part of introduce the readers to the main topic of the text, show the other of the point view. Di sini dia mengatakan bahwa di tesis itu adalah bagian yang memberitahukan kepada pembaca tentang inti dari yang akan dibahas dan untuk meyakinkan pembaca tentang sudut pandang penulis. Kemudian yang kedua ada namanya argumen. Argumen ini merupakan pendapat dari seorang penulis. Argumen part of the other's opinion of argument to support the main idea. Nah, ada bagian argumen ini untuk mendukung hal yang telah dijelaskan pada bagian tesis. Seperti tujuan dari analytical exposition tadi bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Nah, kalimat itu biasa disampaikan pada bagian argumen ini bahwa yang saya bilang ini sangat penting. Pengetahuan ini sangat bagus untuk kita diskusikan bersama. Kemudian yang kedua ada reiteration. Reiteration is also often referred to the truth as conclusion, which means conclusion. Reiteration ini adalah penegasan kembali tentang yang disampaikan pada bagian argumen. Ya, penegasan yang kembali tentang bagian argumen. Di sini dia menegaskan kembali hal yang sangat penting pada bagian argumen ini. Paham? Paham. Oke. Bisa contoh lagi. Seperti ialah cepat. Iya. Tugas Miss. Miss. Sudah? Dan kita jelaskan kembali di sini tentang struktur analytical exposition text. Struktur analytical exposition text terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumen, yang ketiga ada namanya reiteration. Seperti yang jelas tadi, pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang tesis, argumen pada penjelasan teman-teman sebelumnya, seperti penjelasan
Sudah? Pada ortography teks ada kesamaan hal itu tentang tesis, argumen, tetapi bedanya pada bagian akhir. Dan untuk Miss Vero pada bagian akhir menggunakan conclusion, tetapi pada analytical exposition text menggunakan reiteration. Kita jelaskan tentang yang tesis. Di sini dibuat thesis is a part of introduce the readers to the main topic of a text, so the order of point view. Di sini untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang topik utama yang akan disampaikan pada bagian argumen. Kemudian yang kedua ada namanya argumen. Di sini dituliskan argument part of the other's opinion of argument to support the main idea. Di sini dia menyampaikan pendapat dia menyampaikan yang sudut pandangnya terhadap sesuatu. Kemudian di sini dia menyampaikan sesuatu yang sangat penting, tetapi ada unsur pendukungnya supaya yang akan disampaikan dia pada bagian argumen ini bisa meyakinkan pembaca bahwa tentang sesuatu yang dijelaskannya ini merupakan hal yang sangat penting. Kemudian yang terakhir bagian reiteration. Reiteration is a reaffirmation of the other's position and opinion of the main topic. Di sini dia menggunakan penegasan ulang tentang bagian yang dijelaskan pada hal argumen tadi. Sudah? Pada argumen tadi. Dia juga reiteration ini juga berupa conclusion. Tetapi yang merupakan penegasan ulang yang telah disampaikan sebelumnya pada bagian argumen. Bisa? Bisa, Miss. Baik, kita lanjut. Language feature of analytical exposition text. Di sini adalah kaidah kebahasaan pada analytical exposition text. Yang pertama itu di sini bukan simple. Yang pertama itu dia menggunakan simple present tense, bukan simple tense ya teman-teman. Di sini dia menggunakan simple present tense, di mana simple present tense itu tidak jauh beda dengan tenses present tense yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu simple present tense adalah kejadian ataupun kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sudah? Kemudian yang kedua, express the thought of feeling the others. Yang kedua, using the words that express the others or feeling of the others. Menggunakan kata-kata ataupun mengekspresikan sesuatu, yaitu tentang yang dibahas pada bagian argumen tadi. Kemudian yang ketiga, using connective word, namely connection word, to connecting word between sentence of paragraph. Yang ketiga menggunakan kata penghubung, yaitu untuk menyatukan paragraf demi paragraf, kalimat demi kalimat. Sudah? Kata penghubung itu maksudnya yang kayak gini. Kata penghubung bukan berarti seperti ini, teman-teman. Ini namanya tanda penghubung. Sudah? Kata penghubung itu seperti pada bagian selanjutnya. Nah, di sini just connective word have many functions. The three functions of the conjunction most often used in analytical exposition text are: the first is like this, moreover, in addition, and also, like contrasting information and adding information. Example include but, however, or even though. The third is causality, which is source causation. Example like because, therefore, thus, accordingly, despite, due to, for this reason, or etc. Tentang kaidah kebahasaan analytical exposition text sudah paham? Sudah, Miss. Sudah? Sudah, Miss. Tidak ada lagi yang bertanya atau Miss yang bertanya?
Baik, bagi yang bersedia membaca. Paragraf 1. Iya, mulai dari paragraf pertama. Ini merupakan salah satu contoh dari analytical exposition text. Salah satu, for example, how do you study when the test is coming? Do you start preparing for the last weeks of months before the test, or leave things to the last hour? If you start studying weeks or month before the test, it is great. However, if you study all the material in the last hour or minute, it is not good for you. This is training thesis. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, struktur dalam teks exposition ada 3, yaitu yang pertama tadi bagian apa? Tesis. Bagian tesis. Tadi bagian tesis itu adalah apa? Awal pengenalan topik. Pengenalan topik yang akan dibahas. Seperti ini. Bagaimana Anda belajar ketika ujian akan datang? Apakah Anda mulai mempersiapkan ujian beberapa minggu atau berbulan-bulan sebelum ujian? Atau membiarkan hal-hal sampai 1 jam terakhir? Jika Anda mulai belajar beberapa minggu lalu atau beberapa bulan sebelum ujian, itu sangat bagus. Tetapi jika Anda mempelajari semua materi dalam 1 jam atau menit terakhir, itu tidak baik untuk Anda. Ini disebut sebagai tesis. Jadi dia sudah memperkenalkan bagaimana kita menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Kita tuh mempersiapkannya kapan? Berbulan-bulan, seminggu sebelumnya, atau sebulan sebelumnya, ataupun sistem kebus malam. Siapa di sini yang biasa kerjakan? Misalnya biasa ujian nih, ujian bahasa Inggris, matematika, TPK misalnya. Siapa di sini yang belajar membaca buku itu pada malam hari? Kemudian yang kedua ada namanya argumen. Untuk dia boleh dibaca? Gak jelas, atau ada tujuan lain di sana? Untuk Miss Agustina? Craving is when students stay up all night until morning to study. Before online or series and assessment, this habit can lead to negative impacts. The first being the distribution in the regular sleep cycle can cause temporary intellectual lapses. For students, less sleep can make them not focus on the class. Additionally, cramming can leave us with memory lapse after argument. Baik, saya bacakan bahasa Indonesianya. Yang menjengkelkan adalah ketika siswa begadang semalaman sampai pagi untuk belajar sebelum ujian atau menyelesaikan tugas. Baik, ini tadi seperti yang Miss Agustina, Vero, ya kan? Ya. Kebiasaan ini dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, pada di sini, this habit can lead to negative effect. Di sini saya sudah menjelaskan intinya bahwa itu adalah kebiasaan yang negatif, kebiasaan yang buruk. Sudah? Pertama, gangguan pada siklus tidur yang teratur, yang tidak teratur dapat menyebabkan penyimpangan intelektual sementara. Berarti apakah itu bagus atau tidak, teman-teman? Tidak bagus nih. Tidak bagus bagi Anda. Bagi sebagian besar siswa, tidur bisa membuat mereka tidak fokus di kelas. Bagi yang suka begadang, yang suka nonton drakor, itu kurangnya, teman-teman. Selain itu, menjejalkan dapat membuat kita kehilangan ingatan juga. Berarti kalau misalnya kita begadang ataupun lama tidur, itu menyebabkan hal yang negatif. Itu menjadi suatu kebiasaan buruk bagi kita yang membuat kita pada keesokan harinya menjadi tidak fokus. Menjadi tidak fokus, ngantuk ataupun dan lain sebagainya. Apalagi kita kesulitan menghadapi ujian kita tidur tidak teratur. Kemudian pada saat kita ujian, yang dilakukan pasti apa? Minta jaringan. Terus nomor 1, terus nomor 2. Contek, Miss. Sudah?
membaca. Saya terus Miss kembali. Perhatian kepada teman-teman terutama Sergio kalau mau kerjasamanya. Sama kali dikasih. Masih di luar. Sudah pada argumen yang kedua, ada yang bersedia? Ya, untuk Miss Veronica dipersilakan. Each person has a different sleeping schedule, so some of them often use a stimulant for cramming. An example stimulant and the most common is coffee, while the stimulant is beneficial. It causes many problems in the long term, such as caffeine intoxication syndrome, anxiety, panic, and attach. Nah, di sini pada bagian argumen yang kedua, artinya setiap orang memiliki jadwal tidur yang berbeda-beda, sehingga beberapa dari mereka sering menggunakan obat perangsang untuk menjejamkan. Contoh stimulan dan yang paling umum adalah kopi. Siapa di sini sering minum kopi? Ini Adalah kopi. Ini dengar ya teman-teman. Meski enak dan bermanfaat, menyebabkan banyak masalah jangka panjang seperti keracunan kafein, kecemasan, panik, dan sakit kepala. Di sini dia juga menggunakan tentang hal yang sangat penting pada bagian paragraf yang ketiga untuk Miss Putri. Di mana letak apanya? Di mana letak bukan? Di mana letak? Di sini dia memperkuat tentang sesuatu yang disampaikannya. Pas di sini tadi dia menjelaskan that is habit lady the negative impact. Di sini udah Dari kopi. untuk Miss Putri. Pada bagian kalimat yang mana dia menyatakan tentang pendapatnya itu, bahwa pendapatnya itu Benar, berdampak. sangat penting. Seperti yang Miss jelaskan tadi, pendapat dari si penulis bahwa dampak dari begadang itu sangat buruk. Pada paragraf Dari paragraf ketiga, dari dampak buruk dari kopi atau kafein. iya, kalimatnya pada bagian yang mana ya? Pada kalimat yang mana? Seperti ini tadi, that habit can lead to negative impact dan seterusnya. Kemudian pada bagian paragraf yang ketiga, di mana letak pendapat si penulis?
coming day. When we study at school and didn't have breakfast before, we will more likely to not focus during the lesson. Di sini dia mengatakan, sarapan pada pagi hari dapat membantu kita untuk fokus melakukan kegiatan-kegiatan kita, terutama kepada kita anak sekolahan. Karena di pagi hari kita sedang melakukan pembelajaran, yang dimana pembelajaran itu sangat membutuhkan kefokusan ataupun konsentrasi. Ketika kita belajar di sekolah dan tidak sarapan sebelumnya, kita tidak dan ketika kita tidak sarapan pada pagi hari, kita tidak akan fokus selama pembelajaran berlangsung. Jadi, akan bagi teman-teman sekalian, walaupun pagi-pagi sampai ditutup tadi. Udah nampak. Baik teman-teman, itu hanya iklan saja. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Di sini dikatakan, jika kita tidak sarapan pada pagi hari, dan kita pada saat pembelajaran, kita tidak akan fokus. Jadi, sangat dianjurkan bagi teman-teman sekalian, terutama bagi siswa-siswi yang pada pagi hari akan melakukan pembelajaran, dan dalam pembelajaran itu kita pasti memerlukan fokus ataupun konsentrasi agar apa? Agar pembelajaran atau materi yang telah disampaikan guru-guru kita dapat kita pahami ataupun dicermati. There is nothing worse than when consultant you are hungry and counting the minutes until lunch time. Having breakfast in the morning not only fills us until last time, but actually give our brains the essential energy to function and focus better on tasks. So we can concentrate more. Di sini dikatakan jika kita sarapan pada pagi hari, dan tidak menunggu waktu untuk makan siang, kita pasti jika kita sarapan pagi-pagi, otomatis kita akan fokus pada pembelajaran. Sudah? Pada pembelajaran. Dan memberikan konsentrasi yang lebih. Ini juga merupakan bagian. Ini tadi bagian tesis. Di sini dia sudah kenapa teman-teman bilang kalau di sini dia bagian argumen? Mengenai segala pendapat pendukung. Kenapa dibilang itu bagian pendapat? Bagian argumen. Kenapa? Karena ada seksi jelas pendapat atau akibat menjelaskan pendapat tidak. Karena di sana terdapat pendapat bagaimana dan juga pengamatan bagaimana jika kita sarapan dan juga tidak sarapan pada pagi hari. Baik, tepuk tangan untuk Miss Grace. Itu merupakan pendapat yang alasan yang benar. Kemudian pada paragraf yang ketiga, having breakfast will also control our appetite. If we don't eat breakfast, we are much more likely to end up our snacking throughout in the morning, which is could pile up the unhealthy calories. Stay away from the overly refined snack with added sugar. So if you do feel like snacking, have some slice of bread. Yang artinya jangan mengontrol nafsu makan kita. Jika tidak sarapan pagi, kemungkinan kita akan memilih pagi hari yang dapat menimbulkan kalori
important. Pada kedua alasan di atas, dia itu menggunakan betapa pentingnya itu sarapan. Ini tadi alasan yang pertama, kemudian ini alasan yang kedua. There are indeed many other benefits of having breakfast. Karena sangat banyak manfaat jika kita sarapan, teman-teman. Sudah? Kalau pada hal ini sangat biasa dilakukan oleh anak-anak kos. Kalau misalnya dia gak ada uang pasti sarapan, pasti tidak sarapan, ataupun yang masak. Bagi yang masak sendiri, pagi-pagi baru bangun tidur dingin-dingin, gak usah makan, nanti makannya aja lah gitu. Padahal kadang makanan yang kita makan itu mengandung seperti yang tadi mengandung micin, yang sama-sama kita ketahui bahwa micin itu tidak baik bagi kesehatan kita. Baik, tadi sudah saya jelaskan tentang definisi dari analytical exposition text, tentang purpose atau tujuan analytical exposition text. Pada kaidah kebahasaan analytical exposition text disebut simple present tense. Baik, di sini bisa akan memberikan contoh tentang analytical tentang simple present tense bagi mungkin teman-teman ada yang kurang paham. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasannya. Tetapi sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan pengertian dari simple present tense. Ada yang bisa mengulangi? Kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya seperti ini. Makan tidur. Mandi. Tapi sebelum itu teman-teman, hal yang kita ketahui dalam penyusunan simple present tense, yang pertama itu ada S, yang kedua do or does, yang ketiga verb 1, verb 1 or verb 2, yang keempat ada, yang kelima ada time signal. Subjek ini disebut apa? Singkatan dari singkatan dari apa? Do or does, verb 1, verb 2. Ini objek. Time signal. Time signal yang digunakan di sini seperti apa, teman-teman? Nah, time signal ini teman juga sudah seperti ini. Kalau penggunaan time signal seperti ini, teman-teman. Nama juga tadi simple present tense, kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Berarti di sini dalam time signal kita menggunakan seperti ini. Ada kata every day, yes, and every day, every time, Sekarang jam kelima. It's the fifth time to study. Time signal seperti every day, every time. Often di sini artinya apa, teman-teman? Sering, always. Kunci di bawah kelas. Tiga kali. Jadi untuk seterusnya dia menggunakan pada misalnya 3-4 kali, dia sini menggunakan 4. Terus di sini 5. Begitu selanjutnya, teman-teman. Sudah? Oke, Di sini ada yang bisa menjelaskan kenapa di sini pada ini ada 2, yaitu do or does. Kalau do dia memakai I, you, Subjek ada? Subjek ada 8. Ada 8 ya. Sudah? Jadi pada ke-8 subjek ini, subjek manakah yang menggunakan do? Iya, selain subjek ketiga tunggal. Untuk subjek ketiga tunggal, yang manakah di sini yang merupakan subjek ketiga tunggal untuk Miss Agustina?
Bukan. Subjek ketiga tunggal itu hanya si. Untuk you ini kembali dia menggunakan do. Ini juga menggunakan do. Tetapi untuk subjek si dia menggunakan does. Sudah? Seperti. Tetapi dalam penyusunan kalimat pasti membutuhkan formula ataupun rumus. Dengan rumus subject plus do or does plus verb 1 plus verb 2 plus object plus time signal. Sudah, ini adalah formula dalam penyusunan dalam penyusunan simple present tense. Seperti contoh kalau subjek I menggunakan to be, menggunakan do. I do my homework. My homework every day. Ada kalimat negatif. I don't do my homework every day. Pada kalimat interrogatif, yes, do I do my homework every day. My homework every day. Sudah? Bagi teman-teman tentang simple present tense sudah paham? Miss, Ya. kenapa do-nya digunakan 2 kali? Iya. Do I. Nah, Bahkan udah pada kalimat negatif, Negatif Sama interrogatif. kita coba hilangkan ini. Saya tidak, tugas saya setiap hari. Kalau dia menggunakan do, saya tidak mengerjakan tugas saya setiap hari. Sama seperti ini. I do my homework every day. Saya mengerjakan tugas saya setiap hari. Jadi kalau misalnya dihapus ini, I don't my homework every day. Dia, ini juga gak merupakan bagian dari sini lagi kan? Sudah? Untuk Sergio paham? Baik, untuk teman-teman lagi ada yang ingin menanggapi? Tidak. Sudah, teman-teman di sini analytical exposition text itu mungkin kalian bertanya, analytical exposition text itu dijumpai di mana Miss? Gitu. Seperti yang saya ketahui ataupun yang saya cari pada internet, analytical exposition text itu sering dijumpai pada koran, majalah dan lain sebagainya. Sudah bagi teman dan ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak. Baik, until here my presentation for today. I hope all of you can understand about my presentation, and I say thanks. And if I have mistake, please forgive me. And the last is thank you for your attention and thank you.